Selamat datang di video tutorial informatika. Kali ini gue akan membahas basis data tentang menggunakan fungsi agregasi, fungsi string, dan manajemen transaksi. Pertama, kita buka Excel terlebih dahulu, start Apache dan MySQL, dan buka SQL lognya. Oke, ini database yang kita bikin kemarin. Ini isi tabelnya, ada 3 tabel. Oke, untuk yang pertama kita akan membuat store prosedur untuk menampilkan merek sepatu yang paling banyak dibeli. Store prosedur berarti di sini klik kanan, create store prosedur. Di sini misalkan ku beri namanya tampil 21, tampil merek, untuk namanya ini terserah saja, merek sepatu. Hit. Oke, kita tuliskan di sini dalam sini sintaknya, select nama merek sebagai merek sepatu, jumlah beli sebagai paling banyak dibeli. Dari tabel detail bayar, join sepatu, tabel sepatu. Ini kenapa dia memakai join? Karena kita menampilkan harga sepatu yang paling mahal. Jadi diambil itu bagian merek sepatunya, bukan yang paling mahal, paling banyak dibeli. Jadi kita menampilkan, pertama-tama kita ambil di bagian mereknya dulu, ini di tabel merek, kemudian satu lagi kita ambil di tabel sini, jumlah belinya yang paling banyak dibeli. Jadi dia karena foreign key ini menyatu ke sepatu sini dan menyambungnya ke merek, jadi di joinnya dari detail bayar, join ke sepatu, kemudian ke merek untuk bisa menampilkan dua field ini. Oke, seperti itu. Kemudian join sepatu on detail bayar .id sepatu sama dengan sepatu.id sepatu. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena kita mengambil yang ada di tabel detail bayar, ini foreign key, ID sepatu ini sebagai foreign key sama dengan foreign key-nya yang berada dengan di sini, ID sepatu yang menjadi primary key di tabel sepatu. Oke, seperti itu. Join merek on sepatu.id merek sama dengan merek.id merek. Ini kenapa di join lagi? Karena di sini ID merek di tabel sepatu dia menjadi foreign key, kemudian dijoinkan ke tabel merek ini, ID mereknya di sini menjadi primary key-nya. Oke. Dimana jumlah beli sama dengan select max yang paling banyak dibeli, jumlah beli dari tabel detail bayar. Oke, kita execute, berhasil, copy, kemudian kita panggil, call namanya titik koma. Oke, bisa. Ini kenapa dia tampilnya kontras kali ya? Karena di sini yang paling banyak dibeli
adalah ID sepatu nomor 1. Terus ID sepatu ini ID mereknya 1. Kemudian dia menyambung ke sini, nama mereknya adalah Converse. Misalkan kita ganti ID yang ketiga ini, jumlah belinya 5, misalkan simpan, kemudian kita run, pasti di hasilnya akan sepatu Vans sebanyak 5. Nah seperti ini. Oke, kita kembalikan lagi, simpan, kemudian kita akan membuat store prosedur untuk menampilkan harga sepatu yang paling mahal. Oke, create store prosedur, kemudian beri nama, sini saya memberinya 22, harga supaya terurut, sepatu mahal. Oke, untuk namanya terserah saja, kalau bisa diurutkan supaya enak dilihatnya. Select nama merek sebagai merek sepatu, harga sebagai sepatu paling mahal. Sombong sekali dia. From dari tabel sepatu, join ke tabel merek. Ini kenapa di join? Karena kita menampilkan nama merek yang paling mahal. Nama mereknya berada di tabel merek, dan untuk melihat yang paling mahal itu ada di tabel sepatu, harganya ini. Jadi cuma di join sepatu ke tabel merek. Oke, on sepatu .id merek sama dengan merek .id merek, dimana harga sama dengan select max yang paling tinggi dari harga dari tabel sepatu. Oke, titik koma, execute, berhasil. Kemudian ini kita copy, kita panggil di sini. Oke, kita run. Oke, ada yang salah. Oh ini salah, copy ini, kemudian ini harga, kita run. Oh ini kita hapus dulu, kemudian kita run. Oke, kita run di sini. Keluarnya Adidas sepatu paling mahal, harga 270. Kenapa Adidas? Karena dia yang paling mahal. Ini Adidas, ID mereknya 2 Adidas. Misalkan ini kita ganti, kita mahalkan yang Vans, misalkan harganya 510. Oke, simpan, execute lagi, otomatis Vans lah yang paling mahal. Nah ini. Oke, kita kembalikan harga yang awal tadi 210. Oke, selanjutnya kita buat store prosedur untuk menampilkan harga sepatu paling murah. Ini kenapa tidak tampil tadi yang 22 harga sepatu? Karena di sini belum di-refresh. Tanpa di-refresh pun bisa, tapi di sini di-run sekali lagi. Nah, dia akan tampil. Oke, tambah harga sepatu murah. Karena ini yang ini mahal, yang ini murah, jadi cuman beda di max dan min. Ini kita copy, sini kita paste, ini diganti, maxnya diganti min. Oke, kita execute, ini di copy, kita panggil di sini, run. Oke, yang paling murahnya Converse, karena di sini yang paling murahnya adalah dengan harga 200.000, ID mereknya 1. ID merek 1 itu adalah punyanya Converse. Oke. Misalkan di sini kita ubah yang paling murahnya ini
170.000, simpan. Otomatis nanti Adidas paling murah, kita run. Oke, Adidas tepat. Kita kembalikan lagi. Berapa tadi harga awalnya? 270. Atau berapa? 270. Sebentar. Oh, pas 270. Oke, selanjutnya kita buat start prosedur untuk menghitung banyaknya transaksi pembelian sepatu. Klik kanan, create. Sini aku beri nama banyak transaksi, create. Oke, kita tulis codingnya. Select count dari di detail bayar .id sepatu. Field yang diambil ID sepatu dari tabel detail bayar sebagai banyak transaksi, koma nama merek sebagai merek sepatu. Ini kenapa yang diambil detail bayar dari ID sepatu dan nama merek, karena kita menghitung banyaknya transaksi pembelian sepatu. Jadi otomatis di sini tabel detail bayar kita ambil ID sepatunya yang paling banyak terjual. Bukan, yang paling banyak transaksinya. Bukan yang paling banyak transaksinya, tapi banyak transaksi yang terjadi pada setiap merek, seperti itu. Kita lanjut. From detail bayar, join ke tabel sepatu, di mana detail bayar dot ID sepatu sama dengan sepatu dot ID sepatu. Oke. Kemudian join lagi ke tabel merek on sepatu dot ID merek sama dengan merek dot ID sepatu. Salah, merek. Oke, ini kenapa di join, karena dari detail bayar ini kita mengambil jumlah transaksinya, ini jumlah transaksinya, bukan jumlah beli, transaksi yang terjadi pada setiap merek sepatu. Jadi ini di join ke sepatu, kemudian di join ke merek untuk mendapatkan nama mereknya. Oke, kemudian di grup berdasarkan detail bayar.id sepatu, titik koma. Oke, kita run. Sukses. Kita copy, kita panggil run. Nah, seperti ini. Kenapa semuanya satu? Karena di sini cuman terdapat satu kali transaksi pada sepatu yang dibeli. Nah, misalkan di sini kita tambahkan ID sepatunya yang kedua. Misalkan jumlah belinya sama 2, kemudian kita tambah lagi yang ketiga, kemudian jumlah belinya jangan yang ketiga, yang ke satu aja, 1, jumlah belinya 3. Misalkan ini harusnya nih, ini karena sebelumnya ada saya hapus, jadi dia ngikut yang sebelumnya, harusnya seperti ini. Oke, sudah di save. Kemudian ke header bayar kita tambahkan tanggal, ID detailnya kita pilih yang keempat tadi,
totalnya 540.000, bayarnya 540.000, kembaliannya 10.000. Oke, tanggal sama, ini pilih yang kelima. Terus total pembeliannya 600.000, bayarnya 600.000, kembaliannya 0. Oke, ini salah. Ingat ya, ini total pembeliannya didapat dari jumlah beli dikali harga. Oke, untuk sementara kita tulis manual dulu, nanti ada selanjutnya ada store prosedur yang untuk menampilkan ini total pembeliannya. Oke, ini harusnya jadi 445, kemudian kita run, harusnya menjadi 221. Oke, pas. Ini kenapa seperti ini? Karena tadi di sini untuk Converse dan Adidasnya, ini Converse yang ID sepatu 1 dan Adidas yang ID sepatu 2, karena mereka 2 kali dibeli oleh orang, kecuali untuk Vans cuman sekali dibeli orang, makanya seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat function bernama buat nomor nota untuk membuat nomor nota pada tabel header bayar dengan format tahun 2 digit, tambah bulan 2 digit, tambah tanggal 2 digit, tambah strip, tambah nomor urut 2 digit. Oke, seperti itu. Function berarti di sini klik kanan create function, misalkan di sini ku beri nama 25 buat nomor nota, create. Oke, karena ini function jadi harus diberikan parameter tanggal, date, sini misalkan int nomor nota, int tipe datanya, returns-nya diganti varchar, misalkan isinya panjangnya 55. Oke, kemudian di sini deklarasikan declare tahun 1, tipe datanya char, panjang 2. Ini di copy, enter paste, ini diubah bulan 1, kemudian tanggal 1. Oke, kemudian copy lagi, sini tambahkan urut 1 untuk nomor urutnya nanti, terus ini diubah jadi varchar. Oke, ini jadikan kita panjangnya 3. Deklarasikan lagi T1 varchar 2. Oke, deklarasikan lagi nt varchar 20. Misalkan ini T1 digunakan untuk yang buat bikin strip minus-minus seperti ini. Oke, kalau nt ini dia untuk nanti dijelaskan di bawah. Kemudian kita set tahun 1 substring substr tanggal, 3 titik koma, blok, kemudian copy, ubah ini menjadi bulan, ini menjadi tanggal, ini menjadi 6, ini menjadi 9. Ini kenapa dia menjadi 369, nanti supaya lebih jelasnya ada di hasilnya nanti, karena dia menyesuaikan dengan urutannya. Set T1 sama dengan ini yang strip tadi, strip titik koma, set nt. Nah, ini nt tadi dia untuk memilih datanya.
select nomor nota. Oke, batuk. Efek minum es malam-malam. Nomor nota dari table header bayar, where nomor nota sama dengan NNT. Oke, koma. NNT ini dapat dari sini, nama parameternya. Sama ini tanggal juga dapat dari sini parameternya. Kemudian select account, nomor nota from header bayar, dimana nomor nota where nomor nota like concat tahun 1 bulan 1 tanggal 1 strip dengan T1 into urut 1 titik koma, kemudian return concat, ini copy, return concat koma urut 1 koma MNT dalam kurung titik koma. Bismillah, nggak ada yang error. Oh, bagus. Ini kita copy, kita lihat hasilnya. Khusus untuk function ini cara pemanggilannya berbeda, nggak pakai call tapi di select ke kurung, select nama function buka kurung, ini tanggalnya, misalkan kita ambil tanggal ini, copy paste, nomor urutnya 1 misalkan, di koma, run. Oke, bisa. Ini kita sebagai nomor nota. Oke, seperti ini. Nah, ini tadi kenapa yang 369 ini, karena dia untuk posisi. Misalkan ini kita ubah menjadi 5, terus ini misalkan kita ubah menjadi 8, kita ini hapus dulu, kemudian kita run, sini kita run, panggil lagi, maka dia posisinya akan berubah jadi hancur seperti itu, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, seperti itulah. Kembalikan, run lagi, ini dihapus. Oke, kita kembalikan. Oke, sudah kembali seperti awal. Selanjutnya kita akan membuat start procedure bernama hitung total pembelian untuk menghitung total pembelian. Start procedure, klik kanan, kita beri nama 26. Sebentar. Hitung total pembelian. Oke, create. Tuliskan select jumlah beli dikali harga sebagai hitung total. Nah, ini tadi pemanggilan untuk yang ini tadi secara start prosedurnya. Total pembelian tadi, rumusnya jumlah beli jumlah beli kali harga. Oke, diambil dari detail bayar, di join ke tabel sepatu, dimana detail bayar .id sepatu
sama dengan sepatu dot id sepatu. Nah, ini kenapa di join, karena kita mengambil bagian jumlah bayarnya, jumlah beli ini diambil kemudian dikalikan dengan harga di sini. Oke, makanya di join antara tabel detail bayar ke sepatu. Kita run, sukses, kemudian kita panggil call nama fungsi titik koma panggil query. Oke, kita lihat apakah sama. 600, 540, 210, 540, 600 ribu, 600, 400. Oke, sama. Nah, ini. Oke. Jadi misalkan di sini kita ubah di bagian harganya, misalkan ini 200, kita ubah menjadi 300, kita simpan. Nah, dia di sini tidak akan terubah karena tadi tulis manual. Tapi kalau kita panggil store prosedur, otomatis akan berubah ini. Jadi 900 karena 300 tadi dikali 3. Oke, kita kembalikan. Simpan. Taruh lagi. Oke, pas. Selanjutnya lengkapi prosedur hitung total pembelian dengan manajemen transaksi. Oke, kita bikin start prosedur baru. 27 manajemen transaksi. Great. Oke, ini tadi kita copy supaya lebih cepat karena ini ditambah. Kita enter. Ini karena manajemen transaksi jadinya kita mengambil hampir dari semua field yang ada di 4 tabel ini. Jadi di join ke 4 tabelnya, kita copy ini aja, paste sini, kemudian kita tambah ini from header bayar di join ke tabel detail bayar on header bayar dot id detail sama dengan detail bayar dot id detail. Oke, ini sudah join ke 4 tabel. Kemudian bagian selectnya kita tambah di sini nomor nota, karena biasanya manajemen transaksi itu isinya lengkap, lumayan lengkap. Misalkan kita membeli sesuatu di Indomaret, itu akan keluar namanya stroke itu. Nah, itu pasti isinya join dari beberapa table. Oke, nomor nota as sebagai nomor nota, kemudian nama merek sebagai nama merek, kemudian model sepatu sebagai model sepatu. Ini kenapa aku bikin sebagai begini, karena dia kalau nggak dibikin kayak ini otomatis fieldnya nanti akan ada underscore-nya kayak seperti ini, underscore kemudian nggak huruf besar, ya kurang cantik lah. Oke, lanjut. Ukuran, warna, harga. Nah, ini kenapa huruf besar padahal di sini huruf kecil, itu gak masalah, aman.
belinya, jumlah beli sebagai jumlah beli. Oke, koma enter supaya tidak kepanjangan. Kemudian jumlah beli dikali harga sebagai hitung total sudah. Kemudian di sini duit bayar, kemudian bayar ini dikurang ini tadi, pembayaran ini dikurang jumlah beli, kemudian dikali harganya supaya mendapatkan ini sisa bayar yang otomatis dari store prosedurnya sebagai sisa bayar. Oke, di koma, terus yang terakhir tanggal. Taran, bismillah, nggak ada error. Oke, ada. Oh ya, titik koma. Run. Oke, panggil call. Nah, seperti ini dia. Nomor nota, kita lihat nomor notanya. Nah, seperti ini. Tadi nggak urut, klik ini supaya terurut. Oke. Sesuai converse Adidas converse. Oke, tepat sekali. Sekian pembahasan dari materi kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya untuk bikin saya semangat membuat video-video selanjutnya. Terima kasih.